Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. "Bang, tuh ada apaan sih bang? Kok ada suara orang teriak-teriak di rumahnya Mbak Sri bang?" Ujar Intan yang merasa khawatir tentang apa yang terjadi di rumah tetangganya. "Lah mana gue tahu, dia lagi latihan drama kali buat acara 17-an." Jawab Bang Pian sambil terus menggosok batu cincin berwarna hitam yang baru didapatnya dari seorang teman. "Coba bang liatin, kayaknya itu yang teriak-teriak tamunya Mbak Sri, bukan Mas Budi." Balas Intan sambil terus memperhatikan ke arah rumah kontrakan yang berjajar rapi di depan rumah kontrakannya yang ditempati. "Biarin aja ngapa sih? Dia teriak-teriak kek, dia nyanyi kek, dia salto kek, itu kan urusannya pribadi dia. Kagak boleh kita ikut campur, you know?" Balas Bang Pian lagi sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Akan tetapi baru saja Bang Pian menaruh cangkir kopinya di atas meja, Intan tiba-tiba saja berdiri dan berjalan ke arah suara keributan yang sedari tadi didengarnya. Bang Pian yang terkejut pun langsung berdiri dan berjalan ke arah depan rumahnya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh istrinya itu. Lah, dia ngibrit balik pulang," seru Bang Pian sambil tersenyum ke arah istrinya. "Kamu mau ngapain sih sayangku? Mau jadi wasit keributan?" ujar Bang Pian pada Intan setibanya Intan di teras rumahnya. "Bang, tolongin itu. Kasihan Mas Budi dikeroyok sama 3 orang. Mana badannya gede-gede banget lagi." Balas Intan yang sempat melihat apa yang sedang terjadi di rumah tetangganya. "Dikeroyok bagaimana? Kan dia jagoan katanya. Masa iya jagoan kalah sama 3 orang doangan?" Balas Bang Pian yang kembali duduk di kursi merah depan rumah. "Dah, si abang mah, itu liatin dulu, kasihan Mbak Srinya udah nangis-nangis kejer." Paksa Intan yang akhirnya membuat Bang Pian beranjak meninggalkan kopi hitam yang sedang dinikmatinya. Sesampainya Bang Pian di depan rumah Mas Budi yang memang terdengar sedang terjadi keributan, Bang Pian pun langsung mengucapkan salam dan menyapa semua yang ada di rumah kontrakan itu. Akan tetapi, betapa terkejutnya Bang Pian ketika dia mendapatkan suara keras dari seorang pria bertubuh tambun dengan wajahnya yang terlihat merah padam dan tatapan mata yang sangat tajam. "Siapa lo? Jangan ikut campur masalah ini deh. Pergi nggak lo? Gue beri juga lo," sergap pria bertubuh tambun sambil menunjuk ke arah Bang Pian. "Udah bang, ini bukan urusan abang, mending abang jangan ikut campur ya. Nanti urusannya malah ribet," imbu salah seorang yang duduk sambil memegangi kaos pemilik rumah kontrakan dengan sangat erat. "Wah, budek lu ya. Gue bilang pergi, malah ngejogrok aja lu di situ," sahut sosok pria bertubuh tambun lagi sambil melangkah keluar menghampiri Bang Pian. Tanpa basa-basi, lelaki tambun itu langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah Bang Pian. Akan tetapi Bang Pian tidak sedikit pun bergeming dan langsung menangkap pergelangan tangan pria yang menyerangnya itu dan langsung memelintirnya ke arah belakang. Tidak hanya itu saja, Bang Pian yang terlihat sangat tenang sekali kala itu langsung menendang bokong pria tambun itu hingga dia jatuh tersungkur. Tidak tinggal diam, kedua teman pria tambun yang sudah jatuh tersungkur tadi langsung menyerang Bang Pian dengan ikut melayangkan pukulannya. Tapi buat Bang Pian, itu bukanlah sebuah masalah besar, karena Bang Pian sudah sering menghadapi berandalan-berandalan seperti 3 orang itu di tempat kerjanya. Bang Pian yang merupakan seorang kepala keamanan di tempatnya bekerja adalah seorang yang sangat disegani. Walaupun terlihat biasa saja, sering melucu, tapi teman-teman bekerja sudah tahu pasti kualitas seorang Bang Pian yang memiliki ilmu bela diri khas orang Betawi. "Bangun lu, jangan kuar-kuar doang lu. Lagu lu udah kayak jagoan aja," seru Bang Pian yang udah membuat orang-orang yang menyerangnya tadi terjatuh. Tanpa menjawab apa yang dikatakan Bang Pian, ketiga orang yang sedari tadi membuat keributan di rumah Mas Budi bangkit dan mulai pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati Mas Budi dan keluarganya. Akan tetapi seorang pria bertubuh sedang dan berambut panjang yang juga mendapatkan tendangan di bagian perut berbalik arah sambil menunjuk ke arah Bang Pian dan berjanji akan melakukan pembalasan. "Dasar bocah PA, pakai ngancem-ngancem lagi. Gue tekuk jadi bonsai lo," seru Bang Pian sambil memandang tajam ke arah ketiga orang yang berjalan sambil menahan sakit di tubuhnya. "Makasih Bang Pian, untung ada abang. Tadinya mau saya sikat semua, tapi bini saya udah nangis duluan," ujar Mas Budi yang langsung keluar dari dalam rumah. "Gigi lu tuh disikat biar bersih," balas Bang Pian yang membuat Mas Budi tersenyum malu. "Emang ngapain tuh orang? Nagih utang ya?
Tanya Bang Pian penasaran. Wah enggak bang, justru temennya orang itu yang punya utang sama saya. Malah saya yang diancam dan hampir dianiaya. Balas Mas Budi mengelak. Jangan bohong lu, besok-besok kalau sampai ada kejadian kayak gini, gue ogah nolongin lagi. Biar kata mampus kek, gue mending ngopi di rumah gue. Seru Bang Pian yang lagi-lagi membuat Mas Budi terdiam sambil garu-garu kepala. Iya bang, maaf ya, masuk dah. Saya ceritain apa yang saya alamin sekarang ini. Balas Mas Budi yang langsung mengajak Bang Pian masuk ke dalam rumah kontrakan. Jadi begini bang ceritanya. Ujar Mas Budi yang mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu dulu, cerita yang bener ya, kagak usah ngarang-ngarang cerita. Lu bukan penulis, kalau lu bohong lagi mending gue pulang aja lah. Ketahuan gue rebahan sambil ngedengerin channel horor YouTube. Ujar Bang Pian dengan tegas sambil mengangkat cangkir kopi yang baru dibuatkan Mbak Sri. Kalau gitu biar saya aja bang yang cerita, saut Mbak Sri yang membuat Bang Pian mengacungkan jempol tangannya. Menurut apa yang diceritakan oleh Mbak Sri, suaminya yang bernama Mas Budi itu memang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang dapat membantu orang-orang sedang dilanda berbagai macam masalah. Sudah banyak orang yang datang ke rumah minta bantuan, doa kepada Mas Budi. Mulai dari orang yang mau menjual tanah, memulai usaha dagang, hingga orang yang terkena gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Namun, di balik kemampuannya yang dimiliki itu, Mas Budi sudah beberapa kali mengalami nasib sial yang membuatnya harus berurusan dengan orang-orang yang baru saja dibuat tersungkur oleh Bang Pian. Hal itu terjadi lantaran Mas Budi terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Awalnya Mas Budi tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang-orang yang datang padanya untuk meminta bantuannya. Dan bahkan menolak pemberian orang-orang itu dengan banyak macam alasan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Mas Budi dinilai dapat mengatasi banyak persoalan dan mulai bersikap aneh dan cenderung membohongi orang-orang yang banyak berdatangan ke rumahnya kala itu. Masalah pertama yang dialami Mas Budi berawal dari kedatangan seorang wanita bernama Bu Rini ke rumah Mas Budi. Bu Rini terlihat sangat tampak gelisah dan wajahnya dipenuhi kecemasan yang membuat perempuan muda itu terlihat redup. Dia bercerita bahwa suaminya bernama Pak Joko mengalami gangguan-gangguan yang menurutnya sangatlah aneh. Gangguan yang dialami Pak Joko itu ya setiap malam Pak Joko selalu bermimpi buruk tentang makhluk-makhluk menyeramkan yang terus mengejar. Dan pada pagi hari, tubuh Pak Joko merasa sakit di bagian yang terkena cakaran oleh makhluk yang terus datang dalam mimpinya itu. Bu Rini sudah mencoba berbagai cara, dari mengunjungi dokter hingga meminta bantuan dukun lain, namun tidak ada yang berhasil. Akhirnya atas saran kerabat dekatnya, Bu Rini datang ke rumah Mas Budi bersama Pak Joko dengan harapan besar bahwa Mas Budi bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami suaminya. Mas Budi menyambut Bu Rini dengan tenang. Dia mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang diucapkan Bu Rini dan Pak Joko. Dan setelah mendengar cerita itu, Mas Budi pun langsung mengusap punggung Pak Joko sambil membacakan doa-doa lalu menepuk-nepuknya. Selesai melakukan hal itu, Mas Budi pun membuatkan air doa untuk diminum dan juga buat mandi oleh Pak Joko. Singkat cerita, Pak Joko pun kembali lagi ke rumah Mas Budi bersama Bu Rini. Beliau menyampaikan kabar baik jika kini Pak Joko tidak lagi mengalami mimpi buruk yang sudah lama dialami dan sangat menyiksanya. Bersamaan dengan itu, Pak Joko dan Bu Rini kembali meminta tolong pada Mas Budi mengurusi warung makan yang mereka kelola. Pasangan suami istri itu mengaku jika warung milik mereka mulai sepi pembeli dan omset pendapatan sangatlah kecil. Mendengar permintaan Pak Joko dan Bu Rini, Mas Budi langsung menyanggupi dan setuju membantu mereka. Dia memahami bahwa dalam menjaga kesejahteraan seseorang tidak hanya berkait dengan kesehatan dan keamanan, tetapi juga dengan keberhasilan usaha mereka. Keesokan harinya, Mas Budi bersama Mbak Sri langsung mengunjungi warung makan milik Pak Joko dan Bu Rini. Warung itu terlihat sederhana, namun bersih dan rapi. Tapi memang nampak sepi pengunjung. Mas Budi pun mulai berjalan mengelilingi warung, melihat dengan seksama setiap sudut ruangan warung tersebut. Wih, berarti Mas Budi punya indera keenam ya? Hebat bener, ujar Bang Pian yang setelah mendengarkan dengan seksama yang diceritakan Mbak Sri. Awalnya sih saya bisa bang, saya bisa merasakan kalau ada sesuatu yang mengganggu, balas Mas Budi mulai berani ikut komentar. Sesuatu apaan? Yang jelas kalau ngomong, balas Bang Pian membuat Mas Budi tersenyum kecil.
Makhluk halus bang, jawab Mas Budi tersipu malu. Makhluk halus itu berarti sejenis tepung terigu, tepung beras sama bedak bayi gitu kali ya. Balas Bang Pian yang membuat Mas Budi dan Mbak Sri ikut ketawa. Bukan itu bang, maksud saya makhluk gaib, ujar Mas Budi yang membuat Bang Pian tersentak. Waduh, lah hebat bener. Saya mau dong mas, coba ajarin saya buat ngeliat demit. Kalau bisa yang wewe gombel sama genderuwo, sahut Bang Pian dengan antusias. Wah saya sih gak bisa bang, saya ini kan gak bisa ngelihat makhluk gaib, cuman bisa ngerasain aja. Balas Mas Budi langsung menyanggah dugaan Bang Pian. Kagak bisa ngelihat goib sok-sokan lo, celetuk Bang Pian yang kemudian meminta Mbak Sri untuk melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa saat, Mas Budi duduk bersama Pak Joko dan Bu Rini. Dia menjelaskan bahwa ada energi negatif yang menghalangi rezeki mereka. Dan energi ini berasal dari orang yang iri hati, yang merasa terganggu dan tidak senang dengan kesuksesan warung mereka. Mas Budi juga menambahkan bahwa energi negatif ini bisa berbentuk santet atau kiriman gaib yang sengaja ditujukan untuk menghalangi usaha mereka. Mas Budi lalu memberikan beberapa saran dan langkah yang harus dilakukan. Pertama, menyarankan membersihkan seluruh area warung dengan air yang sudah didoakan, termasuk menyemprotkan air itu ke setiap sudut warung. Kedua, Mas Budi memberikan batu cincin yang harus dipakai Pak Joko dan Bu Rini. Permasalahan pun mulai datang dari hal itu. Mas Budi yang entah merasa sangat yakin dengan kemampuannya atau memang mulai tergiur dengan uang yang akan didapat, mulai mengatakan hal-hal yang sungguh tidak masuk akal bagi Pak Joko dan Bu Rini. Saat itu Mas Budi mengeluarkan kantong kain kecil yang berisi 2 buah batu cincin warna coklat dengan corak yang sangat bagus dan memberikannya pada Pak Joko. Awalnya Pak Joko dan Bu Rini merasa sangat senang dengan batu cincin yang diberikan Mas Budi pada mereka. Akan tetapi, wajah Pak Joko seketika berubah pucat, seolah tidak percaya ketika mendengar Mas Budi menyebut nominal harga batu yang telah dibelinya itu. Mengetahui jika harga batu yang diberikan Mas Budi itu sangat mahal, Pak Joko merasa enggan menerimanya. Akan tetapi Mas Budi bersikeras jika batu itu sengaja dibelinya untuk Pak Budi dan juga Bu Rini agar warung mereka kembali ramai pengunjung dan dagangan mereka selalu laris manis. Emangnya berapa harga batu itu mas? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan yang diceritakan Mbak Sri. Murah kok bang, cuma 5 juta sepasangnya, balas Mas Budi yang membuat Bang Pian terkejut. 5 juta mah mahal mas, nah timbang batu doang sampai 5 juta, balas Bang Pian yang memang meragukan apa yang disampaikan Mas Budi. Kalau 50.000 saya percaya dah, tapi kalau 5 juta ya mas, saya juga ogah buat percaya, imbu Bang Pian yang mulai ingin berdiri dan berpamitan untuk pulang. Iya bang, batu itu memang harganya cuma 20.000, tapi batu itu udah saya poles dan saya bentuk, ya total habisnya 75.000. Ujar Mas Budi yang jujur mengatakan berapa sebenarnya harga dari batu itu. Nah gitu dong, hampir aja saya tinggal pulang, balas Bang Pian yang kembali duduk dengan tenang. Tapi saya nggak pernah minta orang itu buat beli batu itu dengan harga segitu bang. Saya cuma bilang ke mereka kalau batu itu harganya 5 juta, supaya mereka tambah yakin aja, balas Mas Budi menjelaskan. Iya, tapi mau gimana juga, Mas Budi itu udah bohong. Biar gimana juga bohong itu masalah mas, balas Bang Pian dengan tegas. Iya bang, saya juga tahu, tapi tujuan saya supaya mereka lebih yakin dan dengan keyakinan itu, warung mereka bisa ramai lagi bang, ujar Mas Budi yang masih bersikeras dengan argumennya. Menurut Mas Budi, selain tidak meminta uang untuk membeli batu itu, Mas Budi juga menyarankan supaya Pak Joko dan Bu Rini lebih sering bersedekah dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan dari berbagai macam bahaya dan juga kelancaran rezeki hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak lupa Mas Budi juga memberikan beberapa amalan doa yang harus dibaca setiap hari sebelum membuka warung. Nah, terus masalahnya di mana? Kan semuanya udah beres, tanya Bang Pian penasaran. Masalahnya, Pak Joko dan Bu Rini ini memberikan uang sebesar 2 juta kepada kami bang, sebagai uang pengganti dari batu cincin yang mereka pakai, sahut Mbak Sri menjawab pertanyaan dari Bang Pian. Duitnya Mas Budi sama Mbak Sri terima, tanya Bang Pian yang langsung disambut anggukan pada mereka. Lah terus gimana? Tanya Bang Pian lagi semakin penasaran. Ya karena warungnya tidak kunjung ramai dan malahan tutup, akhirnya Bu Rini dan Pak Joko datang lagi ke sini mengembalikan batu itu bang. Tapi mereka juga meminta uang mereka dikembalikan karena mereka merasa dibohongi, balas Mbak Sri dengan suara pelan.
Nah kan, apa kata gua? Ribet dah urusannya nih, celetuk Bang Pian sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Iya bang, kita gak nyangka kalau akan seperti ini jadinya, balas Mbak Sri dengan wajah tertunduk. Tapi kan kita gak salah bang, orang mereka ngasih duit itu kok, kita beneran gak minta. Ujar Mas Budi yang masih bersikeras jika apa yang dilakukannya tidak menyalahi apapun. Bener mas, emang Mas Budi kagak minta. Tapi dari awal Mas Budi udah bohong. Dan apapun itu kalau diawali dengan kebohongan pasti akan jadi sebuah masalah Mas Budi. Ujar Bang Pian yang mencoba menjelaskan dari sudut pandang serta pemikirannya. Nah, kalau orang yang 3 tadi, mereka siapa? Tanya Bang Pian penasaran. Itu juga orang yang minta uangnya dikembalikan bang. Orang yang badannya tambun tadi yang pernah minta tolong sama Mas Budi. Dan kejadiannya hampir sama dengan kejadian Pak Joko dan Bu Rini. Jawab Mbak Sri menjelaskan. Mas Budi ngarang lagi ya? Berapa duit harga batunya mas? Tanya Bang Pian dengan tegas. Saya bilang harga batunya 30 juta bang. Jawab Mas Budi dengan wajah tertunduk lesu. Gua kata juga apa? Jangan ngarang cerita, lu bukan penulis. Apa sih susahnya buat jujur? Gerutu Bang Pian yang merasa sangat kesal. Bocah gemuk tadi ngasih berapa duit mas? Tanya Bang Pian dengan tenang. 2 juta bang, jawab Mas Budi lemas. Terus masih berapa orang lagi yang minta duitnya balik? Tanya Bang Pian lagi. 2 orang bang, kalau di total ya jadi 8 juta, balas Mas Budi. Ya udah, balikin dah biar urusannya kelar. Lain kali kagak usah ngarang cerita lo tuh bukan musisi. Seru Bang Pian yang langsung berpamitan pulang pada Mas Budi dan juga Mbak Sri. Yang nolong kebangetan bohongnya, yang ditolong kebangetan gobloknya. Percaya aja kalau mau cuman dikibulin. Gumam Bang Pian dalam hati sambil terus menggelengkan kepala, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tetangganya. Sesampainya di rumah kontrakan, Bang Pian pun langsung diberondong pertanyaan oleh Intan yang sudah lama menunggu Bang Pian pulang. Awalnya Bang Pian enggan menceritakan apa yang dialami Mas Budi dan Mbak Sri. Akan tetapi Intan terus mendesaknya hingga Bang Pian pun menceritakan semuanya. Wah enak bener, abang aja kagak pernah gitu ya. Tapi apa bener bang, kalau Mas Budi juga punya kemampuan kayak abang? Tanya Intan yang membuat Bang Pian enggan menjawab. Udah nanya mulu lu kayak pembantu baru. Balas Bang Pian yang membuat Intan kembali melanjutkan nonton sinetron favorit. Sehabis maghrib, ketika Bang Pian sedang bermain bersama anaknya di dalam kamar, dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat cepat. Merasa yakin jika yang datang Mas Budi dan Mbak Sri, Bang Pian langsung meminta Intan untuk menjaga anaknya yang sedang asik bermain kala itu. Dan benar saja, malam itu Mas Budi kembali meminta tolong pada Bang Pian. Karena ketiga orang yang tadi sempat dibuat Bang Pian tersungkur, kembali datang bersama beberapa orang lain. Mereka tetap meminta Mas Budi untuk mengembalikan uang. Karena saat ini mereka membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan salah satu keluarga. Awalnya Bang Pian meminta Mas Budi mengembalikan saja uangnya itu. Tapi Mas Budi mengatakan jika uangnya sudah habis terpakai untuk keperluan keluarga. Saya mah kagak pengen ribut ya bang. Saya datang kemari buat ngejelasin masalah yang sedang terjadi saat ini. Ujar sosok lelaki parubaya yang datang bersama 3 orang yang tadi menyerang Bang Pian. Saya minta maaf atas kelakuan adik-adik saya dan saya harap kita dapat solusi dari semua masalah ini. Imbu sosok lelaki itu. Saya sih udah paham sama jalan ceritanya pak. Tapi masalahnya Mas Budi lagi kagak punya duit. Nah yang paling penting di sini nih, Mas Budi mau mulangin itu duit. Nanti kalau dia udah gajian, balas Bang Pian sambil tersenyum. Lagian semuanya bukan murni kesalahan dari Mas Budi kok. Kan emang Mas Budi kagak minta duit ya buat mahar dari apa yang dia kasih. Imbu Bang Pian yang membuat Mas Budi dapat bernafas lega malam itu. Iya bang, kita tahu kita juga yang salah. Tapi awalnya adik saya itu percaya banget sama Mas Budi. Nah dia kan kagak enak kalau dikasih batu cuma-cuma. Apalagi harga batunya kan mahal katanya. Balas sosok lelaki itu bernama Pak Yusuf. Adik saya emang bego juga sih bang. Dia percaya aja kalau itu batu harganya puluhan juta. Padahal batu itu palingan ya harganya 20.000 perak kan. Ibu Pak Yusuf sambil tersenyum. Maksud kedatangan kita ke sini pertama ya mau minta kejujuran dari Mas Budi. Jangan sampai ngulangin lagi perbuatannya itu. Itu jatuhnya udah penipuan kok. Ujar Pak Yusuf yang terus menatap tajam ke arah Mas Budi. Nah yang kedua, saya mau minta tolong. Saudara saya kan kena penyakit aneh dan perlu biaya pengobatan karena besok mau dibawa ke Kulon.
Niatnya mau saya bawa pengobatan alternatif bang, karena dokter udah kagak sanggup. Ibu Pak Yusuf menjelaskan. Maaf nih Pak, ngomong-ngomong saudaranya sakit apaan ya? Terus tinggalnya di mana? Tanya Bang Pian yang mencoba untuk membantu. Kita tinggalnya deket kok bang, masih di daerah Pondok Betung sini, balas Pak Yusuf. Ini saya coba bantu ya Pak. Sekarang biar Mas Budi cari pinjaman dulu dah, buat ngembaliin duitnya abang ini. Nah kalau boleh nih, ini mah kalau boleh. Ama kalau mau ya, saya mau lihat keluarganya yang sakit. Ya barangkali saya bisa bantu, ujar Bang Pian yang disambut baik oleh Pak Yusuf, dan itu juga membuat Mas Budi tenang. Setelah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi, Pak Yusuf pun pulang bersama Bang Pian dan juga ketiga orang yang tadi sempat merasakan beberapa pukulan dan tendangan Bang Pian. Walaupun begitu, Bang Pian tetap meminta Mas Budi untuk mencari uang malam itu juga untuk dikembalikan kepada keluarga Pak Yusuf. Sesampainya Bang Pian di rumah adik Pak Yusuf bernama Bu Siti, dia langsung merasakan adanya energi hitam yang sangat kuat menyelimuti rumah tersebut. Rumah itu terasa dingin dengan aura suram, meskipun semua lampu yang berada di dalam dan luar rumah menyala dengan terang. Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi energi hitam dari makhluk-makhluk gaib merasa yakin jika Bu Siti sedang terkena guna-guna yang sangat kuat. Keluarga Bu Siti pun terlihat sangat cemas. Mereka tampak mengkhawatirkan keadaan Bu Siti dan merasa jika Bu Siti itu sudah tidak dapat disembuhkan. Pak Yusuf pun menjelaskan bahwa sudah banyak orang pintar yang mereka datangi. Dan salah satunya ya Mas Budi itu yang merasa yakin jika batu yang diberikannya dapat menangkal santet dan mengusir energi gelap dari makhluk gaib di rumah itu. Namun kondisi Bu Siti tidak juga kunjung membaik. Malahan semakin hari, kondisi Bu Siti terlihat makin memburuk dan mengaku sering mengalami mimpi buruk dan melihat bayangan-bayangan hitam di sekitar rumah. Setelah mendengarkan cerita Pak Yusuf, Bang Pian meminta izin berkeliling rumah dan mencoba mencari sumber energi negatif itu. Dia memulainya dari ruang tamu, lalu dapur, dan akhirnya sampai di kamar Bu Siti. Di kamar itulah, Bang Pian merasakan energi hitam yang paling kuat. Dia bisa merasakan aura yang sangat negatif, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menguasai dan melemahkan Bu Siti. Bang Pian lalu meminta seluruh keluarga untuk berkumpul di ruang tamu. Dia mengatakan, jika di rumah ini sudah diselimuti energi hitam yang berpusat di kamar yang ditempati oleh Bu Siti. Setelah meminta dicarikan sapu lidi aren, 3 gelas air putih, Bang Pian meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Bu Siti. Walau awalnya keluarga Pak Yusuf ragu, tapi dengan kejujurannya, akhirnya Bang Pian dapat meyakinkan keluarga Bu Siti dan juga Pak Yusuf. Setelah berada di dalam kamar, Bu Siti bersama suami Bu Siti yang bernama Pak Harun juga ditemani oleh Pak Yusuf serta anak perempuan dari Bu Siti bernama Salwa. Bang Pian mulai membacakan doa-doa ruqyah dan memusatkannya ke sudut ruangan di dalam kamar itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja angin kencang berembus dari jendela yang tertutup rapat dan membuat jendela kaca itu bergetar. Aroma busuk pun mulai tercium di dalam kamar Bu Siti yang sontak membuat Salwa terbatuk-batuk sambil menutup hidung dan mulutnya. Tidak lama kemudian, Bang Pian pun membuka kedua mata dan berkata dengan suara tegas, "Keluar lu, kagak usah ngumpet lagi dah," seru Bang Pian yang sontak membuat Pak Yusuf, Pak Harun, dan juga Salwa terkejut mendengarnya. Bang Pian pun meminta Pak Yusuf untuk mendekat ke arahnya sambil memberikan sapu lidi aren yang sedari tadi dipegang. Walau merasa tidak yakin dengan apa yang diminta oleh Bang Pian, tapi akhirnya Pak Yusuf menyanggupinya. Dengan tangan bergetar ketika dia menerima sapu lidi itu, Pak Yusuf pun mulai mengikuti arahan yang diberikan oleh Bang Pian. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika tiba-tiba saja dia melihat sosok makhluk gaib berdiri menyeringai dengan wajah seram di sudut ruangan. Makhluk gaib yang terlihat sangat menyeramkan itu memiliki mata merah menyala dan tubuh besar berbulu hitam lebat. Wajahnya terlihat dipenuhi amarah, aura kebencian terpancar kuat dari sosok makhluk tersebut. Walau Pak Yusuf merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia berusaha tetap tenang di samping Bang Pian dan perlahan mulai menggerakkan sapu lidi aren yang dipegangnya erat. Bang Pian yang terlihat menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Ia meminta Pak Yusuf untuk tetap tenang dan mengarahkan sapu lidi itu ke arah sosok makhluk gaib pembawa malapetaka.
Bang Pian pun mulai melafalkan doa-doa penangkal untuk melemahkan sosok makhluk gaib tersebut, sementara makhluk itu terus menyeringai dan mulai menggeram seolah merasakan adanya bahaya yang sedang mengincar. "Sosok ini adalah sumber dari energi negatif yang menyelimuti rumah ini, Pak," ujar Bang Pian dengan tegas. "Nah sekarang, Bapak pukulin dah tuh makhluk yang udah bikin adik Bapak sakit," imbu Bang Pian yang sudah mengunci energi dari sosok makhluk menyeramkan itu. Dengan sapu lidi aren di tangan, Pak Yusuf mulai mengarahkan sapu tersebut ke arah makhluk gaib itu sambil membacakan ayat kursi sesuai apa yang diminta oleh Bang Pian. Sapu lidi aren yang sudah didoakan itu mulai memendarkan cahaya putih, membuat keberanian Pak Yusuf makin bertambah. Tanpa ragu lagi, Pak Yusuf pun langsung memukulkan sapu lidi aren di tangannya itu ke arah tubuh dari makhluk menyeramkan itu. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika mendengar suara rintihan dari makhluk yang wujudnya sangat mengerikan. Pak Yusuf pun dibuat tertegun dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke arah Bang Pian yang tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf kepada sosok makhluk tersebut. "Hajar terus, Pak, jangan kasih ampun, biar orang yang ngirimin dia kemari juga ngerasain selepetan dari lidi aren yang gede-gede itu," seru Bang Pian yang makin menambah keberanian Pak Yusuf. "Biar beset-beset dah itu kulitnya," imbu Bang Pian lagi. Akan tetapi, hal yang tidak terduga pun terjadi di rumah itu. Suasana ruang tamu rumah Pak Harun dan juga Bu Siti yang sedari tadi terdengar hening, tiba-tiba saja menjadi gaduh dengan terdengarnya suara jerit kesakitan dari seorang perempuan. Entah apa yang terjadi dengan perempuan yang usianya sedikit lebih muda dari Bu Siti itu. Tiba-tiba saja dia mengerang kesakitan lalu menangis hingga terdengar menjerit. "Udah Pak, cukup Pak Yusuf, yang ngirim guna-guna udah ngerasain kesakitan," ujar Bang Pian yang membuat Pak Yusuf menghentikan pukulannya ke arah sosok makhluk tersebut. "Maksudnya gimana Bang?" tanya Pak Yusuf yang belum mengetahui apa yang terjadi di luar kamar. "Sekarang biar sosok ini saya beresin dulu ya, ntar juga Pak Yusuf tahu," ujar Bang Pian menjelaskan. Tanpa menunggu lagi, Bang Pian mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk melemahkan sosok makhluk gaib yang memang sudah lama berada dalam kamar Bu Siti. Suara Bang Pian yang terdengar lantang dan penuh keyakinan menggema di dalam rumah, menghadirkan aura ketenangan dan kekuatan spiritual yang sangat besar. Makhluk gaib yang terlihat sangat menyeramkan itu nampak gelisah. Suara lantunan ayat-ayat suci membuatnya makin melemah, seolah-olah ada kekuatan besar yang menekannya dari segala arah. Bang Pian pun terus membacakan ayat-ayat suci dengan khusyuk, tidak terganggu oleh reaksi makhluk tersebut. Pak Yusuf yang berada di samping Bang Pian merasa ketegangan di ruangan itu makin meningkat. Ia bisa merasakan perubahan energi dari yang semula gelap dan menakutkan, perlahan-lahan menjadi lebih terang dan tenang. Kepercayaan Pak Yusuf pada kekuatan doa dan ayat-ayat suci semakin menguat bersamaan dengan itu. Setelah beberapa saat berlalu, sosok makhluk hitam yang memiliki taring panjang itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam yang meninggalkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Bang Pian pun terdengar mengucapkan rasa syukur karena telah dapat menghilangkan guna-guna yang menyerang Ibu Siti malam itu. Selesai dengan makhluk gaib yang menjadi biang keladi sakitnya Bu Siti, Bang Pian pun langsung membuatkan air doa dan meminta Pak Harun untuk membantu Bu Siti meminumkannya serta membasuh beberapa bagian tubuhnya. Pak Harun pun menerima gelas berisi air doa dengan tangan gemetar. Dia membawa air itu ke Bu Siti yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Dengan dibantu salwa dan dengan lembut, Pak Harun mulai memberikan air doa itu kepada Bu Siti untuk diminum. Setelah beberapa tegukan, Bu Siti nampak perlahan lebih segar dari sebelumnya. Pak Harun kemudian menggunakan air doa yang tersisa untuk membasuh dahi, tangan, dan kaki Bu Siti sesuai petunjuk dari Bang Pian. Setiap tetes air yang menyentuh kulit Bu Siti nampak memberikan efek menenangkan dan menghilangkan energi jahat yang ada dalam tubuh Ibu Siti. Setelah tugasnya selesai, Bang Pian dan Pak Yusuf pun segera keluar dari dalam kamar Bu Siti. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika melihat ada tetangganya yang terbaring lemah sambil merintih kesakitan di ruang tamu rumah Pak Harun. Bang Pian yang telah mengetahui apa yang menyebabkan perempuan itu yang juga tetangga terdekat dari Bu Siti terus mengerang kesakitan, hanya tersenyum
seolah tidak mempedulikan apa yang sedang terjadi pada perempuan itu. Akan tetapi, pihak keluarga dari tetangga Bu Siti yang sedang kesakitan itu terus meminta Bang Pian untuk menyembuhkannya. Dan mau tidak mau, Bang Pian pun memenuhi permintaan tersebut sambil menasehati perempuan yang masih mengerang kesakitan itu. "Jangan diulangin lagi ya Bu, lagian nama tetangga Maya yang rukun, jangan iri-irian, jangan pada dedengkian," ujar Bang Pian sebelum dia membuatkan air doa untuk perempuan tersebut. "Iya Bang, saya kapok, tolongin saya ya Bang," balas perempuan itu dengan air mata yang jatuh bercucuran. Setelah meminum air doa yang diberikan oleh Bang Pian, kondisi perempuan bernama Bu Imah yang usianya sekitar 40 tahun itu mulai membaik. Dan setelah rasa sakit yang diderita menghilang, dia pun meminta pada Pak Harun dan melihat Bu Siti di dalam kamar. Tangis haru pun pecah ketika perempuan Bu Imah memeluk tubuh Bu Siti. Keduanya menumpahkan air mata, seolah menyadari semua kesalahan yang telah mereka lakukan satu sama lain. Bu Imah terus meminta maaf pada Bu Siti sambil memeluk tubuh Bu Siti. Hal sama pun terucap dari bibir Bu Siti yang juga minta maaf pada Bu Imah atas semua perlakuan buruknya selama ini. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Bang Pian pun berpamitan untuk pulang. Pak Yusuf yang tidak mempercayai apa yang telah terjadi malam itu merasa sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Bang Pian. Pak Yusuf dan juga Pak Harun tidak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih pada Bang Pian. Mereka tidak menyangka jika sosok pria sederhana itu memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menolong keluarganya. "Semua pertolongan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya mah kagak bisa apa-apa," ujar Bang Pian yang semakin membuat Pak Yusuf dan juga Pak Harun serta keluarganya kagum dengan sosok Bang Pian. Untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Bang Pian, Pak Yusuf pun mengajak ketiga adiknya yang sore tadi sempat bersitegang dengan Bang Pian mengantarnya pulang. Ketiga adik Pak Yusuf itu tidak lupa minta maaf pada Bang Pian atas perilaku kasar yang mereka tunjukkan pada Bang Pian sore tadi. "Lain kali jangan gitu Bang, biar bagaimanapun abang-abang kan tamu. Jadi kalau kata saya sih, kagak pas kalau abang marah-marah sama yang punya rumah. Lagian kan semua bisa dibicarakan baik-baik," ujar Bang Pian menasehati ketiganya. Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakannya diantar oleh Pak Yusuf dan ketiga adiknya, Mas Budi pun langsung bergegas menghampiri Bang Pian dan juga Pak Yusuf serta adik-adiknya. Tanpa basa-basi lagi, Mas Budi langsung mengeluarkan uang yang didapatnya dari pinjaman seorang teman malam itu untuk dikembalikan kepada adik dan Pak Yusuf yang bernama Bang Hanif. Setelah membicarakan hal tersebut, dengan penuh rasa ikhlas dan juga rasa bijaksana, Pak Yusuf dan Bang Hanif sepakat memberikan uang itu kepada Bang Pian. Akan tetapi, Bang Pian jelas menolaknya dan emosinya mulai terpancing atas hal tersebut. "Kalau pada maksa, ntar saya panggilin lagi genderuwo yang tadi, biar nempel di badan lu semua ya," ujar Bang Pian membuat Pak Yusuf pun tertawa. "Jadi gimana nih Bang? Saya kan harus memberikan rasa ucapan terima kasih pada abang," balas Pak Yusuf yang merasa agak malu karena Bang Pian dengan tegas menolak uang pemberian darinya. "Begini aja dah Pak, biar sama-sama adil, biar pada redo, mending uangnya balikin aja ke Mas Budi. Kan Mas Budi juga gak sepenuhnya salah dalam hal ini," ujar Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat teduh dan berwibawa. "Nah buat Mas Budi, jangan pernah dah ngarang-ngarang cerita kalau lu bukan penulis," pungkas Bang Pian yang memberikan sedikit pembelajaran kepada Mas Budi. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.